Lebih baik beli emas pakai kartu kredit atau pay later? Yuk kita bahas. Sekarang semuanya serba mudah, terutama untuk akses kita mendapatkan keuangan. Bisa dari kartu kredit, pay later, ataupun metode pinjaman lainnya. Zaman dulu yang punya kartu kredit itu hanya orang-orang kaya. Tapi zaman sekarang, orang miskin aja banyak yang punya kartu kredit. Nah, ini menandakan bahwa hidup kayaknya makin berat banget ya, teman-teman. Jadi, sampai segitu butuhnya kita perlu kartu kredit. Di sesi kali ini, saya mau membahas tentang beli emas dengan kartu kredit versus beli emas dengan pay later. Mana nih yang kira-kira lebih baik? Sebenarnya untuk membahas ini agak sedikit lucu ya, karena ini mau beli emas atau mau berinvestasi kok ngutang gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, siapa tahu dengan cara seperti ini malah bikin kita bisa capai target semakin cepat untuk punya emas dalam gramasi besar dengan cara yang disiplin. Baik teman-teman, terkait dengan ini saya sudah rangkum, saya sudah buat dalam satu video. Nah, di sini nanti saya detailkan satu-satu ya. Silakan disimak videonya. Oke, Movitners, kita mulai bahas satu-satu ya. Beli emas dengan kartu kredit atau beli emas dengan pay later. Baik kartu kredit ataupun pay later, semuanya memiliki keunggulan dan peruntukannya masing-masing. Keduanya hampir sama karena ditujukan untuk keperluan yang sifatnya konsumtif. Nah, sekarang bagaimana jika dibelikan emas? Apakah dibenarkan dari sisi kacamata keuangan atau tindakan ini sebaiknya dihindari? Baik, coba kita bedah satu-satu dulu ya. Kita mulai dari kartu kredit. Poin yang pertama, kartu kredit. Kartu kredit masuk pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1980-an. Target market kartu ini adalah untuk kalangan orang-orang kaya, pengusaha, pejabat, dan orang-orang kelas atas lainnya. Kalau teman-teman suka nonton Warkop, pasti nggak asing nih dengan istilah kartu kredit adalah kartu bebas miskin. Padahal, zaman sekarang yang pakai kartu kredit itu bukan orang kaya aja ya. Yang miskin aja banyak yang punya loh. Di zaman sekarang, karyawan Jakarta yang baru bergaji 3 jutaan aja atau minimal UMR udah bisa punya kartu kredit. Dan untuk beberapa bank, verifikasinya juga gampang sekali. Dalam hal ini saya cukup pengalaman ya, karena dulu saya ngerjain kartu kredit ini. Jadi ya masih ingat sedikit lah. Menurut saya, seharusnya kartu kredit ini peruntukannya dikembalikan seperti awal mulanya ya. Tapi apa daya, permintaan pasar tinggi. Kartu ini bisa berbahaya, bisa juga berguna jika kita mampu mengendalikannya. Baik, sekarang kita fokus ke penggunaannya untuk beli emas. Apakah ini merugikan atau malah menguntungkan? Terkait dengan ini, mungkin saya akan membahas dari beberapa poin dulu ya. Di poin yang pertama, ini tentang fleksibilitas. Kartu kredit sangat fleksibel banget penggunaannya. Bisa dipakai untuk ambil promo diskon, ubah ke cicilan, ataupun kita bisa bayar hanya dengan minimum payment. Lalu, poin yang kedua, kartu kredit saat ini ada juga yang tidak memberikan biaya tahunan. Nah, tapi ini tergantung dari kebijakan banknya masing-masing ya. Lalu kita masuk ke poin yang ketiga, saat ini juga pembayaran minimum payment sudah tidak 10% lagi dari tagihan, tapi 5%. Perubahan ini terjadi akibat adanya COVID-19 ya. Ya, menurut saya ini cukup meringankan lah untuk para pengguna kartu kredit. Oke, sekarang kita coba kartunya buat beli emas. Bisa offline ataupun online ya. Untuk contoh kali ini saya mau kasih contoh yang offline aja deh. Misal kita beli emas Antam 10 gram di tanggal 23 September 2022. Harganya Rp9.100.000. Pada saat kita gesek kartu, otomatis biasanya ada tambahan charge sebesar 3%. Jadi kita akan membayar Rp9.373.000. Ada tambahan sebesar Rp273.000. Wah, lumayan ya. Sedangkan harga buybacknya pada saat itu di harga Rp8.670.000. Kalau kita beli normal, selisihnya Rp340.000. Tapi karena pakai kartu kredit, selisihnya bertambah jadi Rp613.000. Semakin tinggi selisihnya, bikin nilai emas kita semakin lama balik modalnya. Ini juga belum dihitung untungnya loh ya. Lalu yang berikutnya, biasanya kartu kredit ini bisa membuat habit kita jadi konsumtif. Yang akhirnya kita nggak set ini ke dalam cicilan. Karena biasanya jika di set ke dalam cicilan, kita harus selesaikan cicilannya dulu, baru limit kita bisa kembali dan kita pakai lagi ketika lunas. Anggap aja nggak di set cicilan ya, kita bayar minimum payment. Bayar minimum payment rasanya tuh kayak murah gitu ya, padahal kita akan kena bunga lagi sebesar 1,75% sampai 2%. Karena kita membayar secara minimum payment. Rasanya ringan, tapi tagihan tidak selesai-selesai, atau tiap bulan kok rasanya nggak turun banyak.
Dan satu hal lagi, biasanya jika kartu kredit limit kita masih banyak, akan kecampur dengan penggunaan lainnya. Udah jadinya pasti campur-campur nih. Tapi di sisi lain, sistem seperti ini kita bayarnya nggak besar jika dibandingkan dengan cicilan. Misal nih, penggunaan 15 juta aja, kalau kita bayar minimum payment itu hanya 750.000. Ini kalau bayarnya 5% ya, sesuai dengan aturan yang terbaru saat ini. Bandingkan jika kita pakai sistem cicilan, misal ambil yang 0% selama 12 bulan. Kita wajib bayar per bulan itu secara flat sebesar Rp1.250.000. Kalau MinPay kita tidak pakai lagi, maka tagihan bulanan kita itu lama-lama bisa turun juga. Dan lagi-lagi kartu kredit ini terasa sangat memudahkan ya, karena dalam kartu kredit ini kita nggak kena bunga lagi nih kalau kita bayar sebelum jatuh tempo. Jadi sangat berguna banget kalau kita bisa mengontrol penggunaan kartu kredit, misal untuk ambil promo yang diberikan oleh bank. Tapi saya yakin lebih banyak yang akan terperosok oleh permainan bank daripada yang bisa mengendalikannya dengan baik. Nah, sekarang balik lagi ke emasnya. Gimana nilai emasnya? Kalau kita terjebak dalam pembayaran minimum, otomatis bikin selisih nilai emasnya makin tinggi lagi. Dimana sebelumnya aja udah 613.000. Ditambah penggunaan yang campur-campur udah makin nggak ketahuan nih jadi berapa ya. Jadi sebenarnya ini baik atau enggak ya? Nah, untuk menjawab ini saya akan jawab lagi secara poin per poin. Poin yang pertama itu secara nilai. Secara nilai membuat nilai emasnya semakin tidak ekonomis. Mahal gitu ya. Lalu poin yang kedua, secara rasa. Nah, secara rasa ini bisa membantu kita untuk bisa punya emas gramasi besar dengan cara yang mudah. Tapi dengan catatan ya, sanggup bayar tagihannya. Tapi dengan cara seperti ini ya hanya sekedar punya aja ya. Jadi kita nggak bisa berharap pada nilainya. Ya minimal punya aja deh, gitu ya. Lalu poin yang ketiga, kalau dari sisi financial planner, maaf, ini gimana ya? Ya pasti udah nggak mungkin ini dianjurkan. Seperti itu. Sedikit catatan dari saya, jika mau menggunakan kartu kredit untuk beli emas, setup kecicilan dan ambil promo yang 0%. Dengan konsekuensi limitnya bisa kembali lagi kalau kita sudah lunas pembayarannya. Intinya di kartu kredit ini, jika kita bisa mengontrol dan memanfaatkan promo dengan baik, beli emas bisa untung karena lebih terencana dan nggak kena bunga. Tapi kayaknya sulit sekali ya, karena nalurinya manusia nih, ketika pegang kartu kredit, kita nggak akan pernah merasa miskin. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya ya. Poin yang kedua yaitu tentang pay later. Untuk pay later, saya pernah coba beli emas di Shopee menggunakan metode pembayaran Shopee Pay Later. Nah, di sini nanti kita lihat ya nilai emasnya jadi berapa. Nah, di sini saya bertransaksi di tanggal 6 Agustus 2022. Membeli emas antam 0,5 gram, harganya Rp580.750. Harganya agak sedikit mahal ya daripada toko lain, karena cuma di sini yang bisa beli emas pakai pay later. Untuk toko lain biasanya untuk produk emas itu nggak bisa kita beli pakai pay later. Saya juga kurang tahu ya kenapa toko ini bisa ya, mungkin cuma dia yang paham nih cara ngakalin sistemnya si Shopee ya. Nah, di tanggal ini harga buybacknya itu sekitar 450.000. Berarti secara spread ya atau selisih itu ada selisih sebesar Rp130.000. Transaksi ini saya set selama 6 bulan pembayaran ya. Dan di sini saya kena biaya admin itu sebesar Rp102.906. Jadi total harga emasnya sekarang menjadi Rp683.656. Dan selisihnya otomatis bertambah jadi Rp232.906. Semakin banyak ya selisihnya. Tapi di sini saya tidak ada pengeluaran apa-apa lagi nih. Tapi tetap aja godaannya sama dengan kartu kredit, karena masih ada sisa limit yang bisa kita pakai untuk belanja produk lainnya. Nah, disinilah salah satu kekurangan sistem pay later. Tidak bisa seperti kartu kredit ya, bisa bayar minimum payment. Kita harus membayar secara total cicilan kita per setiap produk sampai selesai. Dan lagi-lagi, terkait baik atau tidaknya, kembali lagi ke diri kita. Kita harus bisa mengontrol penggunaan. Dari sisi biaya-biaya, pay later lebih murah. Tapi dari sisi godaan, sama aja. Positifnya, kalau kita bisa menggunakannya dengan baik dan set cicilannya nggak terlalu lama, misal 3-6 bulan, kita bisa punya emas gram masih besar dalam waktu cepat dan terukur. Anggap aja
ini emas akan dijual di atas 5 tahun ya. Karena dengan sistem cicilan, harga langsung lock di awal. Tapi yang perlu diingat konsekuensinya menyebabkan harga emas ini jadi mahal. Dan selisih dengan harga buybacknya itu juga jadi semakin tinggi. Jadi ya anggap aja sekedar punya ya, daripada tiap bulan nggak ada yang tersimpan sama sekali. Terus, mana nih yang terbaik? Antara beli emas dengan kartu kredit atau dengan pay later? Sebenarnya tidak keduanya ya. Lebih baik beli emas digital atau emas kecil nih, tanpa hutang. Karena kan kalau misalkan kita beli emas digital bisa mulai dari 10.000. Kalau emas kecil sekarang ya murah-murah banget ya. Ada yang dari 0,01 gram lah, itu ada juga senilai 17 ribuan. Jadi udah fleksibel banget ya. Tapi balik lagi nih, kondisi tiap orang kan beda-beda ya. Kalau konteksnya beli emas fisik gramasi besar, saya sih pilih pakai kartu kredit ya, karena bisa minimum payment. Jadi kalau sewaktu-waktu ada pengeluaran yang tidak terduga, masih aman bisa bayar minimum payment. Maklum ya, saya generasi sandwich, jadi kadang-kadang suka ada kekacauan nih untuk mengelola keuangan. Oh iya, selain itu biasanya kartu kredit juga udah dilindungi oleh asuransi nih. Bisa ditanyakan ke banknya ya. Punya sisi jangan sampai nggak punya asuransi. Kalau amit-amit kita meninggal, utang kita dianggap lunas. Kalau pay later, setahu saya belum ada asuransinya. Mungkin kalau ada yang udah tahu update-nya, boleh share di kolom komentar ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Kalau menurut saya, baik atau tidaknya itu tergantung dari kontrol diri kita masing-masing. Bagaimana kita memanfaatkan kedua produk tersebut ya, antara kartu kredit ataupun pay later. Tapi biasanya yang kita suka nggak tahan nih, godaan untuk menggunakan kartu tersebut karena ada promo-promo ataupun ada penawaran yang menarik yang dapat kita pakai. Terutama untuk kartu kredit ya teman-teman, karena aksesnya itu udah banyak banget ya, berbeda dengan pay later yang mungkin masih terbatas di beberapa merchant. Sedangkan kalau kartu kredit, hampir semua merchant itu kita bisa gunakan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, teman-teman pilih yang mana? Pakai kartu kredit atau pay later? Tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke sesi terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Selalu ambil positifnya dan upgrade ilmu yang bisa didapat dari channel ini. Tunggu lagi konten menarik berikutnya dari kita, hanya di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.